Perusahaan triliunan rupiah, tapi karyawannya nol. Kedengarannya kayak cerita fiksi ilmiah ya kan? Tapi ini beneran terjadi loh. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas gimana semua ini bisa kejadian. Kita mulai dari kutipan ini nih, dari Sam Altman, bosnya OpenAI. Waktu dia ngomong gini, banyak yang mikir, ini mah omongan buat masa depan yang masih jauh banget di depan sana. Nah, ini dia yang bikin kaget. Semua orang, semua ahli, semua media mikirnya hal ini baru bakal kejadian mungkin 5 atau 10 tahun lagi. Ternyata mereka salah besar. Ramalan ini jadi kenyataan jauh lebih cepat dari dugaan. Kurang dari 2 tahun aja loh. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Kita bakal ngomongin soal anomali gila ini tentang kebangkitan sebuah perusahaan bernama Medvi yang luar biasa. Kenalin namanya Medvi. Ini platform telehealth semacam layanan kesehatan online gitu, yang lahir di September 2024. Pendirinya Matthew Gallagher mulai cuma dengan modal sekitar 300 juta rupiah. Nggak ada suntikan dana dari investor raksasa, nggak ada tim yang isinya puluhan orang. Dan coba deh lihat kurva pertumbuhannya. Dari cuma 300 pelanggan di bulan pertama, langsung meledak jadi 250 ribu pelanggan di akhir 2025. Dan sekarang di 2026, proyeksinya itu mereka bisa dapat pendapatan sampai 30 triliun rupiah. Ini pertumbuhan yang hampir nggak masuk akal kan? Coba kita fokus dulu ke angka ini. 6,8 triliun rupiah. Itu pendapatan mereka di tahun pertama mereka beroperasi penuh. Saya ulang ya. Waktu itu, mereka bahkan belum punya karyawan tetap satupun. Angka segini biasanya butuh waktu bertahun-tahun dan ratusan karyawan buat dicapai. Nah, tabel ini nunjukin betapa gilanya efisiensi mereka. Coba kita lihat bareng-bareng. Kita bandingin Medvi sama kompetitor besarnya, Hims. Bedanya tuh jauh banget. Hims buat dapat 10 triliun rupiah butuh lebih dari 2.400 karyawan. Medvi cuma butuh 1 orang. Akhirnya jadi 2 sih dia ngajak adiknya buat dapat angka yang dekat-dekat segitu. Dan yang lebih gila lagi, lihat profit marginnya, 16,2%. Itu hampir 3 kali lipatnya Hims. Ini bener-bener ngerusak aturan main yang udah ada. Sekarang pertanyaan paling gedenya, gimana caranya? Nah, kita masuk ke bagian berikutnya buat ngeliat gimana AI jadi otak di balik semua ini, menggantikan fungsi satu perusahaan penuh. Jadi, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya satu orang, si Matthew Gallagher ini, bisa bikin sistem yang nggak cuma jalan, tapi juga lebih untung daripada perusahaan raksasa dengan ribuan karyawan? Jawabannya ada di arsitektur yang cerdas. Dia tuh nggak bikin AI dari nol. Dia cuma ngerangkai alat-alat yang udah ada jadi satu mesin yang jalan sendiri. Buat otaknya, urusan coding dia pakai ChatGPT dan Grok. Buat muka perusahaannya, ya iklan dan materi marketing, dia pakai Midjourney sama Runway. Terus buat suaranya, customer service-nya, dia bikin agen AI sendiri. Semua nyambung jadi satu sistem utuh. Nah, ini kuncinya. Gallagher itu nggak cuma pakai AI buat balas email. Dia membangun yang namanya agen AI. Bayangin aja, ini kayak karyawan digital yang fokus ke satu kerjaan spesifik. Agen ini nggak cuma kerja, tapi dia juga belajar dari hasil kerjanya sendiri dan jadi makin pinter tiap hari. Non-stop, 24 jam sehari, nggak perlu istirahat. Biar lebih kebayang, coba lihat deh contoh siklus harian dari salah satu agen marketingnya. Tiap pagi, dia analisis data iklan kemarin, terus dia bikin versi iklan yang lebih bagus berdasarkan data itu, dia luncurin, dan dia kumpulin feedbacknya. Proses ini muter terus, dan si agen ini jadi makin pinter setiap detiknya. Dan ini terjadi di semua bagian bisnis, keuangan, layanan pelanggan, semuanya jalan dalam siklus otomatis kayak gini. Dan ini nih, bagian yang paling bikin shock atau mungkin paling bikin ngeri. Matthew Gallagher itu bukan jenius coding dari Silicon Valley. Dia itu seorang digital marketing. Dia gak punya ijazah IT. Dia belajar semua ini dari mana? Dari tutorial gratisan dan video YouTube. Artinya apa? Artinya apa yang dia lakuin itu bisa banget diakses oleh lebih banyak orang dari yang kita kira. Tapi, tunggu dulu. Cerita ini gak cuma soal kisah sukses aja. Ada sisi gelap dari pertumbuhan super cepat ini yang harus kita bahas. Yuk kita lihat gimana otomatisasi ini punya sisi yang gak etis. Simpelnya gini, pertumbuhan Medvi yang kayak kilat ini gak sepenuhnya bersih. Biar bisa dapat angka-angka fantastis itu, perusahaan ini ternyata pakai AI dengan cara-cara yang sangat manipulatif dan bisa dipertanyakan etikanya. Emang apa aja yang mereka lakuin?
Mereka pakai AI buat bikin video dokter palsu yang jelas-jelas ngerusak kepercayaan ke para ahli beneran. Mereka juga bikin foto before after palsu buat pasien, ngejual harapan yang gak realistis. Ini bukan lagi marketing agresif. Ini udah penyalahgunaan teknologi buat memanipulasi orang yang lagi butuh bantuan. Tentu aja tindakan kayak gini nggak bakal lolos gitu aja dari pengawasan. Akhirnya mereka kena batunya. Mereka dapat surat peringatan resmi dari FDA, semacam BPOM-nya Amerika. Ini bukti nyata, secanggih apapun teknologinya, kalau dipakai sembarangan, tetap ada konsekuensi di dunia nyata. Jadi apa artinya semua ini buat kita? Cerita Mevi dengan sisi baik dan buruknya ngebawa kita ke sebuah realitas yang benar-benar baru. Sekarang, mari kita bahas di mana posisi kita semua di era AI ini. Hal paling penting yang harus kita ngerti dari cerita ini adalah konsep leverage atau daya ungkit. AI modern itu bukan lagi soal otomatisasi atau ngegantiin tugas. Ini adalah alat yang bisa melipat gandakan output kita. Bisa 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali lipat, kayak yang dilakuin sama Matthew. Coba lihat data dari World Economic Forum ini. Betul, sekitar 90 juta pekerjaan diperkirakan bakal hilang gara-gara AI sampai tahun 2030. Tapi di saat yang sama, ada 170 juta pekerjaan baru yang bakal tercipta. Ada pergeseran besar-besaran, jadi ancaman sebenarnya itu bukan digantiin sama AI. Ancaman sebenarnya adalah digantiin sama orang yang jago pakai AI. Oke, terus gimana caranya biar kita nggak ketinggalan kereta? Bedanya ada di cara kita ngobrol sama AI. 99% orang itu cuma ngasih perintah simpel kayak, bikinin daftar kompetitor dong. Tapi yang 1% ini beda. Mereka pakai teknik yang namanya pull prompting. Jadi mereka ngasih AI peran, tujuan, dan konteks yang super jelas. AI-nya jadi bukan asisten lagi, tapi udah kayak konsultan ahli. Nah, kalian bisa lihat bedanya di sini. Ini soal mengubah cara pikir kita, dari sekedar nyuruh jadi kolaborasi. Kisah Matthew Gallagher dan Matt V ini bukan anomali yang cuma terjadi sekali. Dia itu simbol dari era baru yang udah dimulai. Teknologinya udah ada di sini sekarang. Pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng, apakah kita mau jadi orang yang membangun dan memanfaatkan kekuatan ini, jadi arsiteknya? Atau kita cuma mau jadi penonton yang akhirnya ketinggalan? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.